Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 19 Juni 2023 dalam pekan biasa ke-11 tahun A. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Benediktus Joshua, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Rasanya segar sekali pagi hari ini. Setelah semalam beristirahat dengan tenang dan aman, karena Engkau menjaga kami. Pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan segar dan penuh semangat untuk menjalani hari-hari kami, kesibukan kami, dan tugas kami. Semoga semua tugas kami itu dapat kami jalani dengan penuh semangat dan penuh kasih di bawah bimbingan firman-Mu. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 6 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, sebagai teman sekerja, kami menasehati kalian. Jangan sia-siakan kasih karunia yang telah kalian peroleh dari Allah. Sebab Allah bersabda, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan dikau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Camkanlah, sekarang inilah saat perkenaan itu. Hari inilah hari keselamatan itu. Dalam segala hal, kami tidak memberi alasan seorang pun tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami ini pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran segala penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berpayah-payah, dalam berjaga-jaga, dan berpuasa. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Dalam mewartakan kebenaran dan kekuasaan Allah. Dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik untuk menyerang ataupun untuk bertahan. Ketika dihormati atau dihina. Ketika diumpat atau dipuji. Ketika dianggap sebagai penipu, namun terpercaya. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Sebagai orang yang nyaris mati, namun tetap hidup. Sebagai orang yang dihajar, namun tidak mati. Sebagai orang yang berduka cita, namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik, padahal kami memiliki segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah memperkenalkan
keselamatan yang datang daripadanya. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Sabdamu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Alleluia, alleluia, alleluia. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 5 ayat 38 sampai 42. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian mendengar bahwa dahulu disabdakan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kalian melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Sebaliknya, bila orang menampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Bila orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Bila engkau dipaksa mengantarkan seseorang berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berikanlah kepada orang apa yang dimintanya, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam sesuatu daripadamu." Demikianlah sabda Tuhan.
Kasih yang konsisten menolak kejahatan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi. Korintus adalah kota kuno yang pernah menjadi salah satu kota praja di satuan daerah Korintia, daerah administratif Peloponnesos, kawasan tengah selatan negara Yunani. Kota ini didirikan pada zaman Neolitikum, sekitar tahun 6000 sebelum Masehi. Pada tahun 146 sebelum Masehi, Korintus sempat dihancurkan oleh Lucio Mumio dari Romawi, dan kota ini didirikan kembali pada tahun 44 sebelum Masehi oleh Gaius Julius Caesar. Pada bacaan hari ini, Rasul Paulus berpesan kepada jemaat di Korintus tentang perbuatan baik dan kasih karunia sebagai pedoman hidup sehari-hari bagi masyarakat atau jemaat di wilayah Korintus, dan bagaimana kasih karunia dapat menimbulkan tantangan yang seringkali tidak sederhana ketika dikaitkan dengan perbuatan baik. Kemudian, Santo Matius dalam bacaan Injil hari ini menerangkan bahwa kita dapat memutus lingkaran perbuatan jahat dengan perbuatan kasih. Kasih karunia yang diberikan kepada kita memiliki tujuan, yaitu Tuhan akan mendengarkan dan menyelamatkan umat-Nya, juga tidak akan membuat tersandung ataupun tercela dalam pelayanan. Agar kasih karunia Tuhan dapat bermanfaat, ada syarat yang perlu dipenuhi, yaitu daya tahan menghadapi penderitaan, kesukaran, ataupun kesusahan yang dihadapi dengan dibekali kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Namun, semua itu seringkali menyebabkan kita harus menghadapi rasa tidak senang yang menyebabkan perlakuan yang terbalik dari perbuatan kita, yaitu dihormati dan juga dihina, berduka cita tapi juga bersuka cita. Contohnya, seharusnya keteguhan demi kasih karunia sebenarnya akan menimbulkan sukacita. Tetapi ketika dihadapkan pada orang yang tidak senang dengan perbuatan baik, mereka sangat mungkin berusaha melakukan perbuatan yang menimbulkan duka cita. Dalam setiap perbuatan baik dan pelayanan, respon orang lain tidaklah selalu sesuai harapan. Kadang manis, indah, dan penuh sukacita, namun kadang pahit, seperti kata pepatah, air susu dibalas air tuba. Bacaan Injil Matius hari ini justru menyarankan sebaliknya, yaitu air susu dibalas air susu, atau bahkan air tuba dibalas air susu. Sangat menarik. Namun alasan di baliknya sebenarnya sederhana sekali. Jika air susu dibalas air tuba dan air tuba dibalas air tuba, maka di setiap pembalasan yang kita lakukan akan menimbulkan dendam yang juga menuntut pembalasan. Itu artinya pembalasan menimbulkan pembalasan. Tak berujung. Dan terus begitu sampai semuanya habis.
Jika air tuba dibalas air susu, maka segala perbuatan jahat dan dendam akan membentur tembok kasih dan berhenti pada perbuatan kasih tersebut. Maka lingkaran pembalasan dendam atau perbuatan jahat akan berakhir pada perbuatan baik tersebut. Dan jika air susu dibalas air susu, itu akan menimbulkan perbuatan kasih yang dibalas perbuatan kasih dan terus begitu. Yesus Kristus dan Santo Matius pun rupanya sudah melihat ini dan menyampaikannya kepada kita melalui bacaan hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bacaan hari ini sesungguhnya juga mengajarkan tentang konsistensi dalam perbuatan kasih. Seseorang tidak dapat disebut penuh kasih jika membalas penderitaan dan perbuatan jahat dengan kejahatan, tetapi harus membalasnya dengan penuh kasih. Dengan demikian, kasih di hatinya itu penuh, tanpa ada hal-hal yang jahat sama sekali. Marilah berdoa. Allahku yang Maha Rahim, Engkau Maha Pengasih dan Penyayang. Namun sayang sekali, kami harus mengakui kami masih jauh dari layak disebut mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Kadang jika ada hal yang membuat kami jengkel, kami masih terdorong untuk membalas dengan amarah atau perbuatan yang tidak baik. Kami mohon kuasa Roh Kudus, ya Tuhan, agar hati kami semakin terbuka untuk sungguh-sungguh mengasihi dan mengampuni seperti Engkau mengasihi dan mengampuni kami, sehingga kelak kami boleh bersujud di hadapan-Mu dengan penuh keyakinan bahwa kasih di hati kami itu penuh tanpa ada hal apapun yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.